Bunga Intani, Bagus Ernanda Putra, ada teman-teman yang lain lah ya. Good. Oke, let's enough talking about them. Enjoy aja santai-santai teman-teman. Lu sekarang bisa dibilang kabarnya gimana, men? Selain kurus. Kabarnya sebenarnya menyenangkan sih, Male. Maksud gue kesibukan mulai kembali, dan itu juga mungkin karena adaptasi gue terhadap keadaan. Terus udah mulai sibuk lagi. Terus ya masih gue sih kurus iya, tapi gue lagi mencoba untuk menyesuaikan dengan berat badan yang ini, karena sebenarnya walaupun berat badan turun, badan gue relatif lemas, power gue rada hilang, jadi gue mesti Enggak, beradaptasi dulu gitu. gue denger lu lagi makan-makan tertentu, lagi healthy diet, lagi nyoba-nyobain apa gitu ya. Cuma makan nasi doang. Lu hidup lu susah apa gimana sih, men? Ini gue emang lagi nyobain plant based dari Oktober apa Oh, November plan tahun B. lalu. Sadis. Terus tapi juga plant based-nya juga bukan yang ini, Mali, bukan yang apa ya, bukan yang ketat banget gitu. Gue kalau pengen ya gue makan, kalau enggak ya udah. Gue nggak pengen jadi nyusahin orang gitu gara-gara gue punya spesifik diet dan jadi nggak enak diajak makan. Jadi gue mah jalan aja, cuman porsinya berubah gitu. Kalau dulu gue makan apa aja, kalau terpaksa mesti makan sayur ya udah makan sayur. Sekarang gue balik, Iya. gue sekarang makan plant based, tapi kalau terpaksa mesti makan daging ya udah makan daging gitu. Ya Gitu jadi yang sih. main yang plain base tadi yang main sekarang. Yang lain Ya betul. goreng-gorengan bala-bala udah enggak berarti ya. Masih bisa. Sorry, bala-bala Bala-bala is masih made from plant based, plant Mali. based. Yes, betul sekali. Betul sekali. Emang minyaknya kayak monster tuh, tapi masih plant based, Mali, ya kan? Sampah That's sayur a mayur great tuh masuk ke situ. apa namanya kol, wortel, segala Yoi, macam yoi. pastel. Oh, oke, nice lah Iya, gitu. iya, Gue iya. merhatiin lo nih beberapa hal. Lu sering nongol di jadi bintang tamu di akun-akun kontroversial seperti Deddy Corbuzier, teman-teman YouTuber. What is it like, man, nowadays? Apakah the world is owned by these YouTubers atau emang kita yang emang harus masuk ke ranah itu? What do you suggest, bro? I think they're the new media sih. Sebenarnya Iya, mereka tuh kayak radio zaman dulu, Mali. Maksud gue iya, setiap iya. radio pasti punya jumlah pendengar masing-masing, tapi yang kita carikan karakter pendengarnya pada zaman itu Hmm. ya. Yo, yo. Kayak kalau misalkan lu ke Trax, berarti karakternya seperti apa, ketika ke Cosmo, karakter seperti apa, ke Brava seperti apa. Nah sekarang nih orang-orang ini tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi Iya. lu nggak nyari jumlah, tapi lu nyari tipikal audiensnya tuh seperti apa. Oke. Jadi kalau misalkan lu pengen main mass, yang lu pergi ke misalkan Raditya Dika. Kalau pengen mass tapi rada critical thinking, mungkin lu ke Dedi gitu misalnya. Kalau lu nyari yang slebor, yang santai, yang anak muda, yang pemabik sih ya kan, mungkin lu ke Gofar gitu-gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi Iya, iya, tergantung iya. audiensnya. But I think they're the new media gitu. The new media. Sama kayak radio berarti ya. And then talking about Ya. radio, Ya. teman-teman di radio juga lagi struggle nih mempertahankan brandnya ya kan. Sebagian orang di radio katanya ada yang nganggap ini musuh nih digital, tapi ada yang bilang gila lu nggak mungkin musuh lah. Ini satu ilmu baru yang harus kuasain. Justru lu harus berjibaku dengan itu, lu harus ya synchronize konten-konten lu sehingga lu bisa dinikmati juga di media. Kalau lu ngelihat di old medium dan the new medium, gimana cara koneksi ini sih bro? Anak-anak radio harus ngapain deh sebenarnya sekarang? Kalau menurut gue sih secara umum radio harus punya presence secara digital. Itu udah pasti. Terus radio mesti paham bahwa kayak core bisnisnya mereka tuh apa sih sebenarnya? Apakah core bisnisnya mereka itu adalah siaran secara audio atau core bisnisnya adalah siaran dengan frekuensi radio? Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dia bilang core bisnis gue adalah frekuensi radio, ya udah lu bertahan di frekuensi radio. Tapi kalau misalnya lu bilang core bisnis lu adalah menghibur orang secara audio, maka lu mulai berpikir lain, mulai berpikir aplikasi. Karena banyak orang juga tidak menghabiskan waktu sebanyak itu untuk dengar radio kayak dulu gitu. Tapi Iya, iya, iya. kalau kata gua ya, ini mungkin dimarahin juga sama insan radio se-Indonesia, tapi menurut gua anak-anak radio itu tidak boleh nyalahin teknologi sebagai alasan orang nggak dengerin dia ketika Iya, iya. dia udah nggak punya karakter yang kuat di radio. Artinya
lu terlalu permisif sama ide bahwa yang penting lagu, yang penting ngomong pendek, tapi mungkin lu lupa orang dengerin radio karena nyari karakter. Nyari manusia lebih tepatnya. Alasan kenapa radio dengerin adalah karena manusianya, tapi lu nggak menghabiskan waktu ke manusianya, lu ngasih ruang untuk mungkin iklan dan mungkin lagu, sehingga orang mikir kalau gue nyari lagu yang ada iklannya, ya mending gue Spotify yang nggak premium, yang gratis dapat sama hal yang sama gitu. Iya. Sama sederhananya sih kalau gue lihat makin kesini orang makin nyari enak ya kan, dari lu juga orang nyari enak. Gitu loh, radio itu Betul. paling laku saat dia nggak muterin iklan. Gila. Ya kan? Iya. Terus mau bayar penyiar mahal kayak kayak Steny Agustaf dari mana kalau nggak ada iklan kan gitu. Anjay, Sorry. gokil. Udah nggak kuat kayaknya bayar Steny Agustaf. Yo, luar Iya, biasa. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Men, tapi gue apa yang lo kangenin saat si PSBB ini udah bener-bener berakhir? Lo akan ngelakuin apa? Name 3 things yang lo mau lakuin pada saat PSBB, goddamn PSBB ini berakhir, lo mau ngapain? Satu, stand up di depan penonton rame. Itu soalnya nggak tergantikan, Malik. Nggak tergantikan itu. Susah bener itu. Iya. Gila, maksudnya orang-orang kayak kita kan we feed off the energy from the audience gitu. Banget. Ya sih, dan itu nggak ada. Itu satu tuh, gue pengen stand up di depan orang langsung. Terus kedua, kayaknya gue pengen ini deh, pengen liburan, pengen keluar negeri gitu, pengen atau ke Bali gitu atau ke Lombok gitu, karena nude beach gitu lah ya. Jangan Mali. Lumayan badan gue udah lebih baik sih sekarang, jadi nggak malu-malu banget lah. Nggak, tapi maksud gue nggak ada masalah untuk terus ada di rumah karena gue seneng rumah gue. Tapi gue pengen ngerasain yang beda aja. Gue bahkan pengen ke hotel gitu, maksud gue. Beda aja gitu. Gitu yang gue cari sih. Itu tapi dua. Yang ketiga apa ya? Menurut Gue gue nggak tahu yang ketiga apa. Dapat bebas dari tekanan perasaan sih gue liat. Gila lo, kita sekarang kemana-mana tertekan lo, men. Ngumpul ketemu temen 3 orang ya udah jauh, udah ini. Mau beli ini rame nggak jadi. Mau kumpul-kumpul di pantai, banyak orang-orang asing jadi males. Itu bebas dari rasa tertekan itu menurut gue yang harus dicabut ya. Iya, gue setuju. Makanya gue sekarang lebih rajin ibadah, Mali. Iya, alhamdulillah. Makanya justru mau di kesempatan ini gue mau ceramah dikit, boleh nggak, men? Oke. Sebelum kita masuk ke topik nanti, kita mau ngapain nanti tanggal 27 Juni, ya kan? Ini ada permintaan dari teman-teman di kantor. Apa tanggapan lo tentang kasusnya Bintang Emon, bro? Ini Emon agak berbeda dibanding Emon di zaman kita dulu nih. Ini agak Bintang Emon nih. Yo. Emon yang dulu bintang juga, tapi iya benar. Bintangnya ke bintangnya. Dasar kendi. Kalau gue sih ngerasanya gini. Gue nariknya dari tersinggung. Intinya ada yang tersinggung sama bercandaan Bintang Emon. Udah intinya itu aja. Iya sih. Gue nggak tahu siapa yang beneran melakukan karena ada informasi katanya orang inilah yang lakuin segala macam. Gue nggak tahu siapa yang ngelakuin. Gue nggak tahu siapa yang mengorganisasi. Gue nggak tahu apakah benar ada yang mengorganisasi. Tapi yang gue tahu ada orang tersinggung ngelihat bercandaan doang dari seorang Bintang Emon. Dia panas karena bercandaannya tuh makin viral dan makin banyak yang tahu, sehingga prediksi gue dia melakukan tindakan yang dia pikir benar, dia melakukan itu demi kebaikan, tapi jalan yang diambil salah. Dari sisi Bintang Emon, karena gue kenal dia dan gue ngobrol sama dia, menurut gue dia santai banget menyikapinya, bener-bener gak ada beban di pundaknya gara-gara diserang kayak gitu, orangnya tenang aja. Dan mungkin di mata yang ngelakuin juga dia nggak ngerasa salah, bahkan dia merasa ini bagian dari perjuangan dia, tapi ya udahlah, terserah dia mau ngapain, Emon mau ngapain, terserah. Iya, pada dasarnya sosial media konsekuensinya itu ya, orang banyak yang hasad, dengki, karena nggak kenal banget kan. Iya nggak sih? Lo posting gue suka tuh yang istilah hasad tuh, gue denger hasad. Iya, makanya supaya nggak kena penyakit ain lo harus nyebut-nyebut men di situ. Astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman selamat datang ya, santai. Nanti kita kasih kesempatan buat bertanya. Nah, kalau lo lihat sekarang dengan banyaknya sosial media, dengan segala sesuatunya, gampang dong. Lebih mudah apa lebih sulit ngebentuk personal branding? Personal branding, ya pengertian umumnya adalah gimana kita mau diterima sama orang gitu ya, dinilai sama orang seperti apa. Iya nggak sih? Ya, itu lo punya definisi yang lain, bro. Betul.
Definisi gue tuh selalu personal branding adalah em, intinya bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Mungkin definisi sederhananya gitu. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Ya, Ada karena juga, kalau kalau kita nggak bilang kita siapa, kita nggak dapat peluang yang kita inginkan gitu. Sederhananya kalau peluang yang gue pengen adalah dibayarin orang untuk nonton sepak bola di Old Trafford gitu, Manchester United. Kalau gue nggak pernah bilang sama orang itu, mana ada peluang itu datang ke gue. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Dan kalau pertanyaannya apakah oke. sekarang lebih mudah atau lebih susah, mungkin menurut gue ada yang berubah, ada yang sama. Dari sisi duit yang mesti dikeluarin untuk melakukan personal branding, gue rasa sudah tidak ada karena sosmed kan Asik. gratis. Iya, iya, Jadi iya, iya. lu bisa pakai platform apapun. Cuman masalahnya level kedisiplinan untuk melakukannya masih sama aja dan nggak berubah. Iya, iya. Lu Iya, harus iya, iya. disiplin dan semuanya harus diawali dengan being genuine. Dan dari personal branding pengalaman gue, justru yang paling susah itu untuk menemukan diri kita siapa. Gitu. Oke. Padahal semua orang bisa saja dia udah mau segimana sukses juga dia belum tahu ya dia seperti apa ya. Dia siapa, apa kelebihan dia, ya nggak sih? Iya, iya, bisa banget. Karena banyak orang ketemu dunia karirnya sebelum ketemu dirinya sendiri. Jadi sehingga dia ketika ngejalanin mungkin awalnya ikut-ikutan orang, terus sampai mungkin udah matang dia nggak pernah bener-bener punya karya yang bisa bikin orang bilang, oh dia tuh kayak gini ya orangnya. Iya, Banyak iya, Mali, iya, iya. banyak sekali. Ada Banyak banget penyanyi yang ya. sampai dengan sekarang, kalau lu tanya dari lagu-lagunya ini orang, coba jelasin sama gue ini orang seperti apa. Banyak pendengarnya yang nggak tahu, nggak bisa mendefinisikan karena yang dia nyanyikan ya lagu pop aja, lagu cinta aja gitu. Nggak ada Iya, cerita iya, dari iya, iya. dirinya dia, nggak ada pengalaman pribadi sehingga pendengarnya nggak Kurang benar-benar kenal nih orang seperti apa. kurang terkahitna gitu lah ya, men. Aduh, aduh, Kalau aduh, ngomong nyangkut. kurang terkahitna gitu loh ya. Kalau ngomongin kahitna tuh kayak Betul, gimana gitu Mali. cari. Ya kan? Ya, betul sekali. Cantik. Gua kayaknya ada jargon-jargon sendiri nih sama lo sama follower lo nih. Lockdown. Serbu lockdown. Apa sih lockdown tuh? Lockdown. Ini istilah lockdown lo Itu apa kan sih? gue, Eh, iya jadi gue tuh selama 3 bulan itu Iya. bikin acara namanya Lila Show di live Instagram gue Oh, setiap gue tahu jam Lila Show, 8 gue atau tahu jam Lila Show, 9 gue tahu. malam. Iya, nah orang-orang yang nggak lucu, biasanya gue lockdown karena saking nggak lucunya. Kan mereka kan disuruh ngelempar joke gitu. Nah terus Lila lagi gue liburin karena Oke. apa namanya, mau ada brand masuk, tapi Iya. brandnya masuk tapi brandnya pengen sebulan. Kata gue istirahat Oh dulu iya. bentar dah sebelum gue masuk sama si brand Oh tersebut. iya. Nah karena Siap, siap. libur, penonton setianya tuh nanya-nanya, mana nih Lila nih? Makanya muncul di lockdown sekarang ini. Iya. Apa kita lockdownin semua nih orang-orang yang banyak ngomong nih semua nih. Yang goblok-goblok semuanya, Mali. Bro, personal branding, ya kan? Lu kalau berhasil membentuk personal branding, bisa bilang salah satu yang sukses menurut gua lo adalah lo lah ya. Lo berhasil mengenal potensi yang lo punya, kelebihan-kelebihan lo, dan lo coba untuk mengekspresikan itu, dan akhirnya lo dapet panggung, dan lo bisa engage sama follower lo dan sebagainya. Kemanapun, apapun yang lo lakuin, mereka ada buat lo. Gue bilang lo contoh sukses lah untuk itu. Nah, apa saran lo Amin. buat orang-orang di luar Amin. sana untuk ngebentuk personal branding? Nah, kalau kita kuat personal branding ya, kita akan dapetin opportunity tadi yang lo bilang kan, kesempatannya kan, iya gak sih? Ya. Nah, tapi sebelum dapetin kesempatan itu kan lo mesti ngebentuk diri lo siapa kan? Ya, Ya. ya. Singkat-singkat aja, apa saran lo buat mereka yang belum ngebentuk personal branding lah, belum tahu lah diri dia siapa? Gue rasa sih ini orang, ini sebenarnya nggak ada jawaban pendek ya, jawabannya itu rada ngejelimet, tapi intinya kayak gini. Yoi. Kalau ada orang belum ketemu dirinya seperti apa, besar kemungkinan pengalaman hidupnya belum cukup kaya. Artinya dia Yo. selalu ada di satu area, terus ada di satu wilayah, terus dia nggak pernah nyemplungin dirinya di lingkungan yang berbeda, nggak pernah menyusahkan dirinya, sehingga belum pernah ketemu dirinya seperti apa. Jadi gue selalu menyarankan, terutama sama yang anak muda ya, tapi mungkin yang seumuran kita, jawabannya tetap sama. Menurut gue lo harus banyak-banyak main dalam arti kata explore aja gitu untuk tahu benar-benar apa yang lu suka dan apa yang nggak suka. Nah cuman kendalanya adalah dibutuhkan keberanian sih Mali
untuk mau Iya, iya, nyoba iya. sesuatu yang baru di usia-usia seperti sekarang gitu. Jadi Iya. courage itu tuh yang menurut gua krusial. Courage untuk mau nyoba dan melakukan sesuatu yang baru. Iya, nyoba-nyoba hal yang baru. Apalagi selama ini. Tapi kayak even orang-orang yang nggak ada background entertainment kayak lo gitu, pekerja senior level manager di kantor yang udah kecil prestasi, ya udah kayak gitulah jabatannya ada di Steve Industry. Itu mereka bisa ngebentuk personal branding ya. Ya bisa menurut gua karena semuanya balik lagi kepada peluang apa yang lu pengen. Kan lu di kantor pun Hmm. pasti ada peluang yang lu Hmm. inginkan. Peluang itu nggak akan lu dapat di tempat lu kerja kalau lu nggak membentuk diri lu ke arah sana atau nggak setidaknya bilang bahwa itu adalah peluang yang Hmm. lu inginkan gitu. Nah, Hmm. jadi menurut gua personal branding berlaku dimanapun, dimanapun. Nggak harus entertainment kan bro ya? Iya betul. Pokoknya Iya. selama Tapi ada peluang yang lu harapkan datang ke lu. ya, tapi paling nggak lo harus tahu medannya kan tempat lo kerja lo. Ya. Misalnya lo pengen disebut personal branding lo sebagai playboy kantor, tapi sekantor laki semua, lo mau dari siapa kan gitu. Gue cuma takut di Masih lockdown lucu bro. aja nih Gue Sumali takut nih. di lockdown. Sama follower lo galak-galak. Hah? Emang udah Galak-galak follower. kata gue juga nih Hah? goblok-goblok tahu ini semuanya udah nggak usah lu dengerin dah tuh.